Tottenham juara Liga Eropa hanya dengan satu tembakan tepat sasaran. Ada catatan menarik di balik kisah sukses Tottenham menjadi juara Liga Eropa musim ini. The Lilywhits menjadi juara hanya dengan satu shot on target yang mereka lepaskan pada laga final melawan Manchester United. Tottenham menang 1-0 dari gol yang dicetakkan oleh Brennan Johnson di menit ke-42. Dan Tottenham bermain sesuai gaya mereka, yakni menunggu dan cenderung bertahan. Mereka seperti membiarkan Manchester United menguasai bola, akan tetapi tidak dibiarkan masuk ke kotak penalti. Tottenham ke Liga Champions musim depan. Tottenham Hotspur akan kembali meramaikan kompetisi Liga Champions di musim 2025-2026. Kepastian ini mereka raih usai menyabet gelar Liga Eropa musim ini. Keberhasilan Spurs membawa efek besar bagi Inggris di Eropa. Untuk pertama kalinya Premier League akan mengirim 6 wakil di Liga Champions dalam satu kompetisi musim. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Manchester United dipastikan tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa pada musim depan, dan mereka harus puas hanya menjadi penonton. Juara Liga Eropa, Postecoglou tepati janji. Membawa Tottenham Hotspur memenangi Liga Eropa di musim ini dengan mengalahkan Manchester United di partai final, dan manajer asal Australia itu menepati janjinya untuk memberikan gelar di musim yang kedua. Pujian pantas diberikan kepada sang pelatih yang telah berhasil membungkam kritik. Ia pun telah membuktikan diri sebagai seseorang yang omongannya bisa dipercaya. Diketahui di September yang lalu ia berkata bahwa biasanya ia berhasil memenangi gelar di musim keduanya melatih sebuah tim. Real Madrid kehilangan Endrick Felipe jelang Piala Dunia antar klub. Los Blancos kehilangan Endrick karena cedera yang baru dialaminya dalam pertandingan melawan Sevilla. Hal ini dikonfirmasi oleh Real Madrid yang telah mengungkapkan bahwa sang penyerang tersebut telah didiagnosis mengalami cedera hamstring di kaki kanannya. Menurut laporan dari Jose Luis Diaz, Endrick telah dipastikan absen selama setidaknya hingga 2 bulan ke depan. Barcelona resmi perpanjang kontrak Hansi Flick usai raih treble winner. Kontrak Hansi Flick di Barcelona resmi diperpanjang hingga tahun 2027 mendatang. Pelatih asal Jerman tersebut terbukti membawa raksasa Catalunya itu meraih prestasi yang gemilang. Pada musim pertamanya, ia sukses memberikan Barcelona 3 gelar sekaligus, yakni La Liga, Copa del Rey, dan juga Piala Super Spanyol. Dan mereka juga melangkah ke semifinal Liga Champions sebelum dihentikan oleh Inter Milan. Racikan taktik Hansi Flick yang memadukan bintang senior dengan bocah-bocah jebolan akademi La Masia terbukti ampuh meredam dominasi dari Real Madrid. Yamal, Mbappe, dan Rodri disebut 3 pemain terbaik saat ini. Mantan pemain Barcelona dan juga Tottenham Hotspur yakni Naim menyebut Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan juga Rodri sebagai 3 pemain terbaik di dunia pada saat ini. Lamine Yamal sedang menikmati karir yang luar biasa cemerlang. Sementara itu Mbappe sudah membuktikan sebagai penyerang paling konsisten sejak masih bergabung di PSG. Berbeda dengan Lamine Yamal dan Mbappe, Rodri bukan pencetak gol, namun Rodri memberikan pengaruh besar dalam sukses Spanyol meraih kampiun di Piala Eropa dan Manchester City, sehingga ia diganjar Ballon d'Or tahun 2024. Akan dibuatkan patung di Etihad, Kevin De Bruyne susul legenda dari Manchester City. Manchester City secara khusus mengumumkan rencana pembangunan patung khusus untuk menghormati Kevin De Bruyne sebagai pengakuan atas kiprah gemilang sang gelandang yang telah berlangsung selama 1 dekade di klub. De Bruyne menjadi nama terbaru yang diabadikan dalam bentuk patung di Etihad, menyusul jejak para legenda klub seperti Vincent Kompany, David Silva, dan juga Sergio Aguero. Selain patung, Kevin De Bruyne juga diberikan mosaik khusus di City Football Academy oleh ketua klub, dan penghargaan serupa sebelumnya juga telah diberikan kepada pemain penting seperti Yaya Toure, Ilkay Gundogan, dan juga Johan. Vica Kvaratskhelia dukung Napoli raih Scudetto. Penyerang PSG Vica Kvaratskhelia mengaku akan mendukung mantan klubnya yakni Napoli untuk meraih Scudetto. Vica Kvaratskhelia akan mendapatkan medali jika Partenope menjadi juara karena dia telah berpartisipasi di paruh pertama musim sebelum akhirnya hengkang ke PSG di Januari yang lalu.
Bayer Leverkusen sabar menanti jawaban dari Cesc Fabregas. Bayer Leverkusen masih sangat bernafsu mendatangkan Cesc Fabregas untuk bisa menjadi pelatih kepala pengganti dari Xabi Alonso. Menurut laporan dari Sport Bild, Leverkusen tidak keberatan menunggu hingga akhir Mei untuk bisa mendapatkan jawaban pasti dari Cesc Fabregas. Fabregas menjadi kandidat utama incaran dari Leverkusen untuk menggantikan posisi Alonso yang akan hengkang. Kabarnya manajemen dari Leverkusen telah menjalin kontak dengan perwakilan dari Fabregas semenjak beberapa pekan terakhir. Dortmund ingin datangkan Bellingham usai amankan tiket Liga Champions. Borussia Dortmund tertarik untuk bisa mengamankan jasa dari Jude Bellingham usai mendapatkan slot Liga Champions di musim depan. Dortmund menjadi tim terakhir dari Bundesliga yang bisa pentas di Liga Champions di musim depan. Mereka sukses mendapatkan tiket tersebut di pekan terakhir. Jude sendiri saat ini tengah memperkuat FC Sunderland dan Jude Bellingham akan menentukan masa depannya menurut laporan dari Sport Bild. Jika ia memutuskan pergi dari Sunderland, maka Dortmund harus merogoh kocek sekitar 25 juta euro. Real Madrid tertarik datangkan Hugo Larsson dari Eintracht Frankfurt. Mereka melaporkan bahwa Real Madrid tertarik untuk bisa mendatangkan Hugo Larsson dari Eintracht Frankfurt di bursa transfer musim panas tahun 2025. Menurut data di laman Transfermarkt, saat ini Larsson memiliki nilai pasar sebesar 40 juta euro atau setara dengan 739 miliar rupiah. Apabila Larsson benar-benar pindah ke Madrid, maka ia akan bersaing dengan gelandang top milik Los Blancos seperti Jude Bellingham, Dani Ceballos, Federico Valverde, hingga Eduardo Camavinga. Dana besar disiapkan Chelsea untuk amankan pilar dari Aston Villa. Chelsea dilaporkan siap menggelontorkan dana besar untuk bisa mengangkut pilar Aston Villa, yakni Morgan Rogers. The Blues ingin mengangkut pemain asal Inggris itu guna hadir di London Barat guna menambah kedalaman skuad. Kabar yang sama juga menyebut jika Villa ingin 90 juta pound sebagai mahar yang diinginkan sebagai pelicin dari transfer. Belum ada tawaran resmi yang dibuka The Blues untuk sang pemain, namun angka yang diminta Villa merupakan jumlah yang masuk akal lantaran mereka ingin menstabilkan neraca keuangan dari klub. AC Milan siap jual McMahon dengan harga yang murah. AC Milan akan mendengarkan tawaran untuk McMahon di Mercato musim panas nanti. Tentu ada pertimbangan yang perlu dibuat terkait penjualan dari Maignan. Bagaimanapun juga Rossoneri punya lubang sebesar 100 juta euro yang harus diisi, dan ini belum termasuk potensi kenaikan gaji dari pemain. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, AC Milan menuntut tawaran sekitar 20 juta euro untuk sang kiper asal Perancis tersebut. AC Milan sampai kesepakatan lisan untuk Iglitare. AC Milan semakin dekat untuk bisa mengumumkan Iglitare sebagai direktur olahraga yang baru. Pria asal Albania itu siap menandatangani kontrak 3 tahun. 2 diantaranya dijamin dan 1 tahun lainnya adalah opsi perpanjangan kontrak. Dan dia akan mendapatkan sekitar 800.000 euro per musimnya sebagai gaji. Tare sendiri dikenal karena berhasil membawa pemain-pemain berkualitas dengan biaya rendah dan kemudian meningkatkan nilai pasar mereka secara signifikan. MU mulai lakukan manuver untuk datangkan Anton Semenyo. Manchester United dikabarkan mulai melakukan negosiasi dengan Bournemouth terkait peluang mereka mendatangkan Anton Semenyo di musim panas nanti. Bournemouth pun dikabarkan membandrol sebesar 65 juta euro usai menyadari tingginya minat dari klub-klub di Premier League. Manchester United diyakini sebagai kandidat terkuat untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Semenyo. Meski status Liga Champions bisa menjadi faktor penentu, Setan Merah dianggap cukup menarik bagi sang walau mereka gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Nasib Jack Grealish di Manchester City akan diputuskan di akhir musim. Jack Grealish semakin terpinggirkan di Manchester City dan manajer Pep Guardiola menegaskan bahwa saat ini belum ada yang diputuskan soal masa depan dari Jack Grealish. Guardiola menyebut bahwa nasib dari Grealish di City belum ditentukan. Negosiasi nantinya akan melibatkan direktur olahraga dari Manchester City. Diketahui Grealish masih punya kontrak 2 tahun lagi di Man City dan Guardiola memahami jika Jack Grealish tidak bahagia dengan situasinya pada saat ini.
sudah tak betah Darwin Núñez ingin segera pindah. Liverpool kemungkinan akan kehilangan salah satu striker andalannya di musim panas ini. Darwin Núñez dikabarkan sudah memutuskan untuk hengkang setelah 2 tahun bersama Liverpool. Atletico Madrid muncul sebagai tujuan potensial bagi Núñez. Klub asuhan dari Diego Simeone itu sedang mencari striker baru untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Angel Correa. Menurut laporan dari Cadena SER, Atletico Madrid sudah siap melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari Darwin Núñez. Liverpool sendiri disebut tidak menutup kemungkinan melepas Núñez asalkan harganya tepat. Liverpool dikabarkan membandrolnya di angka 45 juta euro. Usai kalah di final Liga Eropa, Ruben Amorim siap dipecat. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku siap dipecat oleh Setan Merah usai timnya dikalahkan oleh Tottenham Hotspur di partai final Liga Eropa. Kekalahan ini semakin menekan posisi dari Ruben Amorim. Pasalnya performa dari MU di Liga Inggris musim ini juga jauh dari kata memuaskan. Yang menyatakan siap angkat kaki jika manajemen klub maupun para pendukung merasa dirinya bukanlah sosok yang tepat. Jordi Amat melanjutkan karir di Spanyol. Jordi Amat disebut-sebut bakalan kembali berkarir di Eropa, tepatnya di Spanyol usai pergi dari Johor Darul Takzim. Hal itu dibocorkan oleh rekannya di Malaysia yang sebut si pemain akan pergi ke Spanyol. Seperti diketahui, bek berusia 33 tahun itu memang memilih untuk tak memperpanjang kontraknya dengan raksasa dari Malaysia tersebut. Kontraknya sendiri bakal segera berakhir di 31 Mei 2025.